dia bisa ketawa, bercanda gitu. Terus awalnya juga dia bisa ditengkurapin, mau didudukin. Sekarang kan agak susah buat didudukin, buat ketawa gitu. Kalau nanti suatu saat pandeminya misalnya selesai gitu ya, ya tentu tidak bisa kita kembali seperti terapi awal yang hanya fisio. Ya pasti dia nampak menurun kemampuannya. Kalau di sekolah tuh mudah dipahami karena kan lebih jelas gitu. Kalau di rumah kan kadang koneksinya jelek. Pandemi COVID-19 amat terasa bagi Alivio Kenzi Septrian. Layanan fisioterapi buah hati Rika Purnama dan Rahmat yang menderita cerebral palsy dan Down syndrome terganggu. Setelah sempat tutup, 2 bulan terakhir tempat fisioterapi yang biasa diikuti bocah 5 tahun ini telah buka kembali. Tetapi Vio tak kunjung bisa melanjutkan terapi hingga kini. Musababnya, sebagai pasien yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, Vio masih harus menunggu giliran. Akibat pemberlakuan kebijakan physical distancing di tempat terapi dengan pengurangan jumlah terapis. Terapisnya itu terbatas, jadi nggak semua terapisnya kayak dulu aktif, enggak. Jadi dibatesin gitu Mbak. Sehari cuma 5 pasien, jadi terapisnya itu paling berapa orang gitu. Kalau dulu kan masih satu ruangan itu kan terus nerima kan sehari berapa ratus pasien. Nanti kalau misalnya mau terapi tunggu di SMS dulu apa di WA, baru nanti kita bisa asesmen dulu ketemu dokter. Habis ketemu dokter kita nunggu lagi, baru kita bisa terapi. Sebelum pandemi, Vio rutin menjalani fisioterapi seminggu sekali. Selama 6 bulan tak menjalani terapi, kondisi fisik Vio mengalami kemunduran. Terapi dengan metode daring pun tak ia terima. Tadinya dia bisa ketawa, bercanda gitu, terus awalnya juga dia bisa ditengkurapin, mau didudukin. Sekarang kan agak susah buat didudukin, buat ketawa gitu. Paling dia bisanya ngoceh-ngoceh doang. Buat senyum lebar itu dia agak susah gitu. Lebih kaku. Kalau aku pasangin sepatu itu, dia berontak. Soalnya plastiknya kan kuat banget. Kalau sama terapisnya kan mungkin bisa lebih ditenangin banget. Rika sebenarnya punya pilihan lain, yakni membayar terapi secara mandiri. Tetapi apa daya, kondisi ekonomi mengubur harapannya. Sebab biaya fisioterapi tanpa ditanggung BPJS Kesehatan tak sedikit. Keadaan kian sulit kalau suaminya yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, penghasilannya terdampak pandemi. Tuh, kalau buat terapi yang benar-benar dia langsung dapat, kita biaya buat terapinya emang nggak ada gitu. Keadaan kita juga kayak gini. Dia sekali terapi kalau nggak salah 150 apa 200-an gitu. Itu langsung bisa terapi langsung gitu, nggak nunggu-nunggu. Nah itu kita kendalanya di situ, iya biayanya. Vio adalah salah satu potret anak berkebutuhan khusus ABK yang pelayanan kesehatannya terganggu akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Sejumlah hal ini berpengaruh signifikan dalam proses perkembangan ABK dibanding anak lain seusianya. Negara mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus dalam 12 jenis. Beberapa di antaranya termasuk disabilitas panca indera, intelektual, fisik, sosial, autisme,
kesulitan belajar, serta gangguan komunikasi. Terganggunya layanan terapi menjadi salah satu masalah utama yang dialami anak berkebutuhan khusus. Di masa pandemi, sesi terapi beralih menjadi konsultasi daring. Padahal, anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan langsung secara tatap muka oleh para terapis demi mencapai target perkembangan sang anak. Kalau dalam keadaan tidak pandemi, offline, kita berikan contoh fisioterapi. Tentu terapis dan anaknya hands-on, dia pegang. Untuk tangannya dia gerakkan, stretching dan seterusnya. Kalau keadaan sekarang kan itu sangat tidak mungkin. Ya, pasti tidak mungkin itu. Nah, kreativitas dari terapis itu dituntut untuk kemudian bisa lakukan terapi juga walaupun tidak hands-on. Sayangnya, tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan layanan terapi online selama pandemi. Kemunduran perkembangan fisik dan kognitif menjadi resikonya. Sebagian besar dari kasus-kasus di dalam kelompok ABK ini, contohnya saja cerebral palsy. Kalau tidak dilakukan terapi yang kontinu, maka kita tahu otot-otot yang memang kaku pada cerebral palsy, dia akan jadi semakin kaku. Kita sebutnya spastis, dan kalau sudah sangat keras, dia berubah bentuk anatomi, untuk kemudian tulangnya pun jadi akan berubah bentuk, terjadi kontraktur. Dan itu kalau nanti suatu saat pandeminya misalnya selesai gitu ya, ya tentu tidak bisa kita kembali seperti terapi awal yang hanya fisio. Karena harus dibetulkan dulu, harus dilakukan tindakan operasi, harus kemudian setelah operasi rehabilitasi lagi, baru dia bisa kembali untuk fisio. Pasti mulainya dari awal lagi. Lantas, bagaimana langkah negara dalam menyikapi kendala layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus selama pandemi? Di awal-awal penyebaran COVID ini telah memberikan beberapa rekomendasi ke Kepala Gugus Tugas. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan kebutuhan adanya protokol perlindungan anak khusus untuk anak penyandang disabilitas selama pandemik 19 ini. Jadi ini yang pertama didorong. Nah, salah satunya adalah untuk menghindari hal-hal adanya hambatan, misalnya ketika harus melakukan terapi dan segala macam, lalu kemudian langkahnya seperti apa. Dalam protokol itu, yang ditekankan adalah tentang interaksi. Ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga agar mereka tetap aman. Tak hanya masalah layanan kesehatan, sistem pembelajaran jarak jauh PJJ pun menjadi kendala. Beban ganda melingkupi anak berkebutuhan khusus termasuk sang orang tua. Kalau di sekolah tuh mudah dipahami karena kan lebih jelas gitu. Tulisannya ada yang salah gitu bisa dikasih tahu sama guru. Kalau di rumah kan kadang-kadang koneksinya jelek.